Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lawada Cendana Saputra dengan NIM S1S1220063. Di video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang linked list, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah struktur data yang diampu oleh Pak Ada. Nah, berikut kita akan masuk ke bab linked list, yaitu lecture 7. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada introduction-nya. Lalu yang kedua itu ada berbagai tipe dari linked list, ada single linked list, circular list linked list, dan double linked list. Nah, namun di sini kita akan pelajari sampai circular list saja. Nah, langsung saja ke introduction-nya, yaitu perbandingan dari arrays versus linked list. Nah, pertama itu array based sequence. Nah, sebuah array itu menyediakan lebih uh, centralized representation, artinya representasi uh, yang lebih sentral dengan satu bagian memori memori yang capable untuk akomodasi referensi dengan berbagai elemen. Nah, apa limitation dari array base sequence ini? Yang pertama yaitu the length panjang dari dynamic array itu mungkin akan lebih panjang dari jumlah asli dari elemen yang ada yang telah disimpan. Nah, lalu batas amortisasi untuk operasi sistem mungkin dalam butuh waktu yang nyata. Nah, yang ketiga yaitu penyisipan dan penghapusan pada posisi interior itu dalam sebuah array itu cukup mahal. Nah, linked list itu adalah alternatif dari array based sequence yang bisa mengatasi kekurangan tersebut. Nah, ini tuh bergantung pada representasi yang uh, lebih terdistribusi, di mana objek ringan itu dikenal sebagai simpul atau sebuah node yang dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node itu memelihara atau maintain menjaga sebuah referensi ke tiap elemennya dalam satu atau lebih referensi ke node tetangganya dan menghasilkannya dalam urutan linear dari urutan tersebut. Nah, namun linked juga memiliki beberapa kekurangannya. Yang pertama itu elemen dari linked list itu tidak dapat diakses dengan efisien menggunakan indeks numerik. Yang kedua itu kita tidak bisa mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah itu adalah node ke pertama, kedua, ketiga, atau ke-20 sedang dalam sebuah daftar. Nah, lalu kita masuk ke singly linked list. Nah, apa itu singly linked list? Nah, singly linked list. Nah, apa itu single linked list? Nah, single linked list ini itu sebuah form yang paling simpel yang mengoleksi dari node bersama-sama membentuk suatu urutan linear. Nah, setiap node itu menghasilkan reference ke objek setiap elemen sekuensnya.
Nah, yang ketiga itu apa itu single linked list? The first and the last node, eh, node pertama dan node terakhir dari sebuah linked list itu dikenal sebagai head dan tail atau kepala dan ekor dari sebuah list. Dengan memulai dari kepalanya dan bergerak ke node lain dengan mengikuti node setiap node referensinya, kita bisa meraih core dari sebuah list atau yang disebut dengan traversing. Nah, yang keempat yaitu kita bisa mengidentifikasi ekor dari sebuah node itu memiliki non dari reference sebelumnya. Yang kemudian karena reference selanjutnya dari sebuah node itu bisa dilihat dari link sebagai link atau sebuah pointer di sebuah di node lain. Proses dari traversing sebuah list itu disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Nah, setidaknya instance linked list itu harus menjaga yang pertama sebuah reference dari kepalanya tanpa explicit reference ke kepalanya itu tidak akan terlokasi itu sebuah node. Yang kedua itu sebuah reference eksplisit dari ekor node. Tidak diwajibkan, tapi di preferred atau disunahkan untuk mencegah reversing itu untuk mencegah melintasi sisa daftar. Yang ketiga itu count, menghitung total number dari nodes that comprise the list. Nah, nah, kemudian kita masuk ke memasukkan sebuah elemen ke kepala dari singly linked list. Nah, sebuah properti yang penting dari sebuah linked list itu adalah list ini tidak memiliki predetermined fixed size yang digunakan untuk proportionally ke nomor elemen yang sekarang. Nah, ketika menggunakan single linked list itu kita bisa dengan mudah memasukkan elemen ke kepala dari list. Nah, langkah-langkah untuk memasukkan sebuah elemen yang pertama yaitu create new node, membuat elemen baru. Yang kedua yaitu mengatur elemen ke dalam sebuah elemen baru. Yang ketiga yaitu men-set next link-nya. Nah, lalu selanjutnya kita tetapkan link selanjutnya yang merujuk kepada kepala saat ini. Nah, kemudian yaitu yang terakhir yaitu men-set atau menetapkan kepala daftarnya, kepala listnya itu ke poin ke new node-nya. Bisa lihat seperti di gambar. Nah, yang kemudian yaitu ada memasukkan sebuah elemen ke ekor dari single linked list. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita membuat node baru, lalu mengatur next referensinya itu ke non atau ya non atau kosong. Nah, lalu kita menetapkan next referensinya ke tail
menetapkan next reference dari tail ke poin di di node baru ini. Lalu kita mengupdate tail reference-nya ke new di node barunya nih. Nah, lalu kita removing atau menghapus elemen dari singly linked list. Menghapus elemen dari single linked list ini itu penting. Nah, menghapus elemen dari elemen head ini pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari memasukkan elemen ke kepalanya. Namun, namun sayangnya tidak mudah untuk menghapus node terakhir pada daftar pada single linked di sini. Nah, even bahkan ketika kita memaintain sebuah tail reference directly ke node terakhirnya, kita harus bisa mengakses node sebelum node terakhirnya untuk menghapus untuk menghapus node terakhir ini. Kita tidak bisa meraih nodenya sebelum jadinya kita tidak bisa meraih node sebelum tailnya dengan hanya mengikuti next linknya dari tailnya. Nah, cara satu-satunya untuk mengakses node ini itu memulai dari awal dan mencari dengan detail dari listnya. Nah, operasi itu lebih diefisiensikan untuk di double linked list. Nah, lalu itu adalah implementing a stack with a single linked list. Nah, implementasi ini itu memaintain dua variabel yaitu ada head dan juga size. Nah, head ini itu mereferensikan dari node kepala dari sebuah list. Nah, size ini gunanya untuk menjaga thread dari 6 orang sekarang ke dari elemen list. Nah, bisa lihat sini contohnya. Nah, lalu kita masuk ke analisis dari linked stack operations. Nah, semua metode itu complete dari worst case constant time. Nah, tidak diperlukan analisis amortisasi dari sini. Nah, penggunaan space adalah ON, di mana N itu adalah jumlah elemen saat ini yang ada ditemukan. Nah, lalu kita masuk ke implementing aku antrian dalam sebuah linked list. Nah, bisa lihat sini contohnya. Nah, lalu ada circularly linked list. Nah, di chapter sebelumnya itu konsep circular ini sudah diimplementasikan dengan menggunakan modular arithmetic untuk indeks yang lebih advance yang lebih susah dari last slot ke first slot dari sebuah array. Nah, di circular linked list ini detailnya tail dari list ini itu menggunakan next reference untuk point back ke kepala linked list. Nah, sebuah circular linked list itu menyediakan lebih general model yang lebih general daripada standar linked list pada umumnya untuk dataset yang cyclic, yang siklus, yang dimana itu tidak memiliki berbagai particular notion dari awal dan akhir. Lalu ada round robin scheduler.
Nah, round robin squeezer ini itu yaitu menjalankan iterasi melalui koleksi elemen dengan cara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu pada round robin. Nah, lalu yaitu implementing antrian atau query dalam SQL linked list. Nah, implementasi ini hanya memaintain dua variabel, yaitu ada tail dan size. The next reference of the tail is linked to the head, yaitu head sama dengan self tail next. Nah, begini adalah contoh codingannya. Nah, berikut adalah visualisasinya, yaitu ada di query, yaitu meremove menghapus elemen awal awal dari sebuah circular query. Nah, itu ada selain the query ada end query, itu menambahkan elemen dari akhir dari tailnya di dalam sebuah list. Oke, setelah itu ada double linked list. Namun cukup sampai sini saja penjelasan untuk linked list ini. Jadi kurang yang mau dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.